Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa ritus yang diamalkan oleh sebagian organisasi Islam di Indonesia, tetapi kemudian ditolak oleh sebagian organisasi Islam di Indonesia. Salah satu ritus yang dimaksud adalah Yasin dan Tahlil. Di masyarakat NU, Yasin dan Tahlil ini dilakukan untuk memperingati 7 hari kematian seseorang, untuk mengisi malam Jumat, untuk menghidupkan hari dan malam Jumat sebagai Sayyidul Ayam, dan untuk dibaca pada saat ziarah kubur. Yasin dan Tahlil ini tidak dapat ditampik karena sudah ada dan seolah-olah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk dihadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal. Guna mereka yang sudah meninggal itu mendapatkan pahala dari bacaan-bacaan Yasin dan Tahlil yang dilakukan oleh keluarga beserta tamu undangan yang diundang untuk acara ini. Nah, substansi Yasin atau bahasa kita Yasinan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah ritus ibadah yang di dalamnya membaca surat Yasin. Itu Yasinan. Kemudian surat Yasin merupakan salah satu surat yang disebutkan dalam beberapa hadis memiliki banyak kemanfaatan ketika orang membacanya, sehingga surat Yasin banyak dibaca dalam ritus tertentu. Ritus tertentu yang dimaksud adalah pada saat kita ziarah kubur, kemudian mengisi malam Jumat agar malam Jumat ditengarai sebagai malam atau Sayyidul Ayam. Dan juga Yasinan ini yang disebut dengan ritus tertentu ini adalah 7 hari seorang meninggal dan kemudian haul dan lain sebagainya. Nah, jadi Yasinan ini adalah hakikatnya membaca Yasin, membaca surat Al-Quran yang dihadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal. Nah, pertanyaannya, kenapa harus Yasin? Kan Al-Quran itu banyak surat-surat yang terdapat di dalamnya. Mengapa harus juga Yasin? Karena Yasin ini disebutkan bahwa Yasin itu adalah salah satu surat yang disanjung, yang dilegalisasikan oleh Nabi untuk dibaca. Dalam sebuah riwayat, jadi Yasin itu adalah Qalbul Quran. Yasin adalah pokoknya Al-Quran. Ada sebuah riwayat yang mengatakan itu. Dalam sebuah hadis, kenapa Yasin dibaca? Dan ini menjadi isi daripada ritus-ritus yang saya sebutkan tadi untuk mengisi malam Jumat agar malam Jumat itu hidup, kemudian untuk ziarah kubur untuk 7 hari orang meninggal. Nah, dalam kaitan ini, dalam sebuah riwayat disebutkan Al-Baqarah sinamul Quran wadirwatuhu, bahwa surat Al-Baqarah itu adalah sinamul Quran, dan
Wa yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah pokoknya Al-Quran atau hatinya Al-Quran. Nabi mengatakan layak ra'uha rajulun yuridullahu walidaril akhirah illa khafarolahu. Seorang yang membaca Yasin yang ia mengharapkan ridhonya Allah dan mengharapkan kehidupan layak di akhirat, maka orang yang membaca Yasin dengan niat ini akan mendapatkan ampunan dari Allah. Waqra'uha ala mautakum. Kata Nabi, bacakanlah surat Yasin ini untuk orang-orang yang meninggal di antara kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar. Nah, di dalam riwayat yang lain, kenapa Yasin itu dibaca pada hari Jumat? Nabi mengatakan, "Man qara'a surata Yasin fi lailatil jum'ati ghafarallahu lahu." Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat atau pada malam Jumat, maka diampunilah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Asbahani. Al-Asbahani yang meriwayatkan hadis ini. Di dalam hadis Abu Hurairah dengan redaksi yang hampir sama mengatakan man qara'a suratul Yasin lailatal Jum'at atau lailatal Jum'ah asbaha maghfurallah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka bacaan Yasin ini akan menjadi ampunan baginya. Imam Tha'labi berpendapat bahwa Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang membaca Yasin, maka pagi harinya dia akan diampuni dosanya. Nah, sehingga kenapa Yasin itu menjadi pilihan surat untuk dibaca ketika ada orang meninggal, ketika 7 harian daripada orang meninggal, ketika 100 harian orang meninggal, bahkan 1 tahun orang yang meninggal. Hal ini karena tadi ada hadis yang mengatakan faqra'u atau waqra'uha ala mautakum. Bacalah Yasin untuk orang matimu. Nah, kenapa hari Jumat tadi sudah disebutkan? Karena hari Jumat itu ada hadisnya untuk membaca Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin pada hari itu, kemudian dia akan diampuni oleh Allah. Kemudian Yasin ini merupakan salah satu surat yang dapat dijadikan hadiah untuk mayit yang sudah meninggal. Jadi idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'uhu aw waladin yatulahu. Jadi ketika orang meninggal itu telah meninggal, maka putus segala amalnya. Maka dia di dalam alam barzah membutuhkan yang disebut dengan kiriman doa. Ya, yang disebut dengan amal jariah yang dilakukan oleh anak turunnya atau orang-orang yang masih hidup dari keluarganya. Nah, Yasin ini menjadi salah satu alternatif untuk dihadiahkan kepadanya karena Yasin ini bisa mengampuni dosa bagi orang yang membacanya.
Nah, bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Ayat yang lain juga sama, memiliki keutamaan untuk bisa dihadiahkan kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Namun Yasin secara jelas oleh Nabi dipilih sebagai surat yang kemudian dapat mengampunkan dosa orang yang meninggal. Selain Yasin sebetulnya ada juga ya ayat dan surat yang dapat memberi ampunan kepada mereka yang membacanya dan dihadiahkan ampunan tersebut untuk mereka yang meninggal. Dalam kaitan ini contohnya adalah Nabi pernah mengatakan wa man qara'a hamim allati fiha dukhan asbaha maghfurullah. Barang siapa yang membaca hamim dalam surat ad-dukhan, maka dia akan mendapatkan ampunan. Jadi Yasin, hamim itu keduanya memiliki fungsi yang sama, yakni memberi ampunan. Nah, selanjutnya Yasin. Yasin ini adalah satu paket biasanya dibaca oleh kaum Nahdiyin dalam ritus-ritus yang tadi kita sebutkan. Nah, substansi Yasin kalau kita lihat merupakan isi daripada bacaan tawasul atau Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada mereka-mereka yang disebutkan dalam tahlil ini dan Yasin ini. Kemudian selain ada Al-Fatihah, ada sholawat, ada istighfar, ada surat Al-Baqarah, ada surat ayat kursi, kemudian ada istighfar, ada tahlil la ilaha illallah atau juga ada tasbih di dalamnya. Jadi secara substansi tahlil itu bukan sesuatu yang bersimpangan dengan prinsip agama. Justru di dalamnya terdapat beberapa hal tadi sehingga tidak bertentangan. Nah, kalau kita definisikan tahlil itu apa? Tahlil adalah sebuah kumpulan bacaan yang di dalamnya tadi terdapat syahadat, terdapat Al-Fatihah atau tawasul, terdapat surat Al-Baqarah yang di dalamnya ada ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Muawwidatan, kemudian hamdalah, salawat, istighfar, dan la ilaha illallah dan tasbih di dalamnya. Sehingga kalau kita kembalikan substansi ini kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul untuk membaca beberapa ayat Al-Quran, membaca tasbih, membaca Alhamdulillah dan lain sebagainya, sehingga tahlil ini tidak bertentangan. Nah, kenapa kita harus membaca tahlil? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi pernah mengatakan idamatal insan in qata amalu ila min salasatin. Ya, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'uhu aw waladin sholihin yad'ulahu. Sama halnya tadi saya katakan bahwa Yasin itu dibaca untuk apa? Hadiah. Sama halnya dengan tahlil. Tahlil dibaca adalah untuk memberi pahala kepada kita dan dijadikan sebagai satu hadiah untuk mereka yang meninggal. Nah, pertanyaannya, apakah hadiah Yasin, hadiah tahlil itu sampai kepada mereka? Menurut Ibnu Taimiyah, Yasin dan tahlil atau ayat Al-Quran yang dibacakan kemudian dihadiahkan kepada mereka yang telah meninggal itu sampai. Dalam sebuah statement beliau, Ibnu Taimiyah mengatakan yasilul mayyit qira'ata ahlihi wa tasbihihim wa takbirihim wa sa'iri dzikrihim lillahi ta'ala idza hadahu ilal mayyit wa shalla ilaihi wallahu a'lam. Sampainya bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh keluarga si mayit, tasbih, dzikir, takbir, dan lain sebagainya, ketika diniatkan kepada mayit, menurut beliau sampai hadiah ini kepada si mayit.
Hal yang sama dengan statement yang berbeda diutarakan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu bermanfaat bagi mereka yang membacanya dan bagi mereka yang dihadiahkan bacaan ini untuknya, yakni si mayit ataupun bukan mayit, orang yang masih hidup pun ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita hadiahkan kepada ibu kita yang masih hidup atau orang tua kita yang masih hidup, maka pada saat itu pahalanya sampai kepada beliau-beliau. Itu menurut Syekh Utsaimin. Dalam sebuah pendapat yang lain, contoh dalam kaitan ini, Syekh Sulaiman Al-Jamal, beliau adalah pengikut Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa pahala tahlil dan yasin itu akan sampai ketika ada niat. Jadi kalau tidak ada niat, ketika kita baca yasin dan tahlil, maka tidak sampai. Nah, yang sampai bagaimana? Yang sampai adalah saya baca yasin dan tahlil diniatkan untuk si mayit, baik itu sebelum membacanya atau setelahnya. Itu begitu. Jadi niat itu boleh menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal dilakukan sebelum membaca atau setelah membaca. Kemudian dari pandangan yang lain, contohnya pandangan ulama Hanafi. Ulama Hanafi berpendapat bahwa boleh bacaan Quran dihadiahkan kepada si mayit. Begitu juga pendapat daripada Imam Ahmad. Ya, segala amalan kata beliau yang bentuknya adalah sesuatu yang baik kemudian dihadiahkan kepada mayit, amalan tersebut atau hadiah tersebut akan bermanfaat bagi si mayit tersebut. Demikian juga pendapat Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan sampainya Al-Quran itu kepada si mayit. Nah, menurut satu riwayat, justru Imam Syafi'i itu mengatakan tidak sampainya hadiah bacaan yasin dan tahlil kepada si mayit. Tapi tadi ashab atau murid daripada Imam Syafi'i, contohnya adalah Syekh Sulaiman Al-Jamal, mengatakan sampai. Jadi di kalangan Syafi'i terkait tentang hadiah bacaan Quran, bacaan yasin dan tahlil sampai atau tidak pada mayit, hal ini terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas tidak mengatakan atau mayoritas mengatakan tidak sampai, tetapi sebagian mengatakan sampai. Tetapi kan kita bukan hanya mengikuti Imam Syafi'i, kita mengikuti Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Maliki yang tadi mengatakan bahwa hadiah bacaan yasin, bacaan Quran, bacaan tahlil itu sampai kepada si mayit ketika diniatkan. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Jadi apa yang sudah kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjawab berkait tentang beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa yang dibaca harus yasin? Kenapa ada tahlilan? Kenapa yasin dibaca untuk orang yang meninggal? Kenapa yasin dibaca pada hari Jumat di kalangan orang-orang NU atau di kalangan kaum Nahdien? Hal ini berkait tentang beberapa hadis tadi yang telah kita paparkan. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.